kita beralih ke Google Colab. Nah, caranya adalah kita membuat suatu folder di sini, kemudian kita ini ya, membuat apa namanya, ini juga boleh. Nah, di sini ada yang namanya Google Collaborate, ini diklik saja. Nanti akan menghasilkan file seperti ini dan file seperti. Nah, untuk ngodenya kita mulai dari sini seperti biasa. Jadi misalkan saja kita lakukan import terhadap suatu paket namanya numerical Python. Jadi numerical Python atau NumPy ini digunakan untuk proses-proses aritmatik, penjumlahan, penambahan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Untuk menggunakannya kita import dulu, kemudian kita buat alias sehingga NP ini nanti akan kita kalau mau manggil NumPy kita tinggal panggil NP saja. Jadi lebih simpel untuk nulisnya lebih sedikit. Maka kita bisa menggunakan alias tersebut. Kemudian kita coba membuat suatu variabel, kita kasih ini value-nya, yaitu value-nya berupa suatu bilangan deret gitu, bilangan acak atau bilangan deret ya, bilangan deret dari 0 sampai dengan 9 misalkan seperti itu. Nah, kita untuk membuat bilangan seperti itu, integer 0 sampai 9, kita bisa menggunakan suatu metode yang namanya ring. Nah, metode ring itu letaknya di numerical Python. Jadi kita panggil dulu NumPy-nya NP. Kemudian kita panggil metode namanya ring. Kita kasih parameternya batasannya 0 sampai dengan 10. Kemudian dari sini kita running. Nah, kalau kita lihat di sini ini kalau ada centang berarti ini sudah selesai, berhasil ya. Selanjutnya kita nyoba untuk melakukan ngetes ya, kira-kira sudah masuk apa belum untuk ARR-nya, value dari ARR-nya. Kita tulis ARR saja, kemudian kita klik running. Nah, sudah berhasil sehingga di sini dari hasil ring ini buat suatu list ya dari angka 0 sampai dengan 9. Itu kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10 di sini batasannya, kalau batasan atas maka tidak ikut dituliskan. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk melakukan operasi penambahan. Jadi kita tulis ARR ditambah ARR misalkan seperti itu. Kita running, hasilnya sesuai, yaitu 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6, dan seterusnya. Nah, ini jadi operasi penjumlahan seperti ini, dan untuk operasi penjumlahan itu bisa dilakukan antar variabel. Yang dijumlahkan tentunya adalah yang value-nya, value yang sesuai. Kalau misalkan R tambah R berarti data yang ke 0 dengan data yang ke 0, data yang ke 1 dengan data yang ke 1, ditambahkan data yang ke 1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk operasi perkalian. RR kali ARR, misalkan seperti itu. Kita running. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita nyoba juga yang operasi pengurangan. R dikurangi ARR. Kemudian kita nyoba lagi yang pembagian ya. AR dibagi ARR misalkan. Nah, seperti ini kalau yang pembagian kita lihat di bagian sini number ya. Di sini. Kenapa di sini none gini? Karena kalau kita lihat di data pertama kan angka 0 untuk ARR-nya, data pertama. Jadi misalkan ini saya berikan ya. Jadi ini ARR-nya ya. Misalkan di sini. Nah, ini ya. 0 dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, untuk itulah di sini diganti dengan none ini untuk hasilnya, karena 0 dibagi 0 tidak terdefinisi.
sedangkan yang lainnya akan muncul 1 bagi 1, 1, 2 bagi 2, 1, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di sini misalkan 1 dibagi ARR. Nah, kalau kita lihat di sini 1 bagi ARR, di sini muncul INF, yaitu infinitif. Jadi, tidak hingga gitu ya. Jadi 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak hingga, maka muncul, di sini hasilnya adalah INF. Kalau yang lainnya aman gitu ya. Oke, selanjutnya kita nyoba operasi perpangkatan ya. Di ARR misalkan kita pangkatkan dengan 3 misalkan. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini, jadi 0 kali 0 kali 0, 0. 1, bukan kali ya, sorry ini harusnya pangkat ya, kurang. Jadi kalau kali itu bintangnya hanya 1, kalau ini bintangnya 2, atau ini pangkat ya. Hasilnya seperti ini. 1 kali 1, 0 kali 0 kali 0, 0. 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2 sampai pangkat 3 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sini kita akan melakukan operasi akar kuadrat, maka kita bisa menggunakan, kita panggil dulu numerical Python atau NumPy, kemudian kita pakai, suatu metode namanya sgrt. Kemudian kita isi parameternya menggunakan apa yang mau kita pangkatkan, dalam ini yaitu ARR. Nah, jadi akan muncul suatu list dengan hasil perpangkatan setiap masing-masing indeks di list ARR yang kita buat, gitu, seperti ini. Oke, selanjutnya, kita nyoba eksponensial. Jadi misalkan di sini, kita panggil NB dulu, kemudian kita pakai, kalau untuk eksponensial kita pakai EXP, metode EXP, kemudian dikasih parameternya di sini adalah ARR sebagai yang mau kita eksponensialkan. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita nyoba lagi untuk yang mencari nilai maksimal ya. Nah, caranya sekali lagi kita panggil NumPy, NB, kemudian kita pakai metode max untuk melihat nilai maksimal di list ARR. Maka hasilnya adalah 9. Kenapa 9? Karena ARR nilai yang paling tinggi itu adalah angka 9. Oke, kita lanjut. Selanjutnya misalkan logaritmik, kita panggil metodenya dengan memanggil paket NP dulu, NumPy, kemudian kita pakai log, kemudian untuk isinya kita menggunakan ARR. Nah, ini hasil dari log setiap anggota list di ARR seperti ini. Nah, itu tadi contoh dari beberapa operasi aritmatik dengan menggunakan numerical Python atau package NumPy ya yang ada di Python, dan masih banyak lagi untuk operasi-operasi aritmatik yang lain. Nah, selanjutnya kita akan nyoba untuk menggunakan untuk membuat series ya di dalam Python seperti apa. Nah, caranya adalah kita harus melakukan import terlebih dahulu. Ini sebelumnya saya delete aja. Nah, ini kita harus melakukan import ke numerical Python lagi. Kemudian yang kedua kita menggunakan paket yang namanya pandas. Kita import pandas. Nah, pandas ini digunakan untuk membuat tabel, membuat suatu istilahnya data frame dan sebagainya. Seperti ini kita import, kemudian kita running supaya bisa terimport. Nah, baru kemudian kita lakukan pengkodean di sini. Pertama, misalkan saja kita akan membuat suatu variabel namanya labels.
Kemudian kita isi dengan menggunakan suatu list. Anggota yang ke-0 adalah huruf A, anggota yang ke-1 huruf B, anggota yang kedua huruf C. Kemudian kita buat suatu variabel lagi namanya mylist. Dan ini pun juga sama untuk value-nya merupakan suatu list. Bedanya hanya tipe datanya dan juga value-nya juga 10, 20, 30. Kemudian kita buat lagi masih sama RR. Kita lakukan range dari 10, 20 sama 30. Nah, kalau yang tadi itu range, kalau ini itu suatu array atau matrix ya. Kalau tadi itu kalau dilihat dari sisi matrix itu, kalau yang tadi itu matrix ukuran satu baris kali sekian kolom, kalau ini ya array sendiri ya, satu baris kali 3 kolom ya. Sepuluh, 20, 30. Kemudian kita buat lagi D ya, variabel D, di mana variabel D ini value-nya adalah berupa data dengan tipe dictionary. Tipe dictionary ini kalau kita lihat lagi di awal merupakan tipe data yang terdiri dari pasangan key dan value. Jadi ini key-nya A, value-nya 10. Ini merupakan tipe data dictionary. Oke, seperti ini kita running. Sepertinya ada error. Kalau kita lihat di sini sel ke-0 ya. Oke, sudah berhasil. Tadi ini harusnya array ya, bukan ARR. Kalau ARR namanya. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk melakukan buat series ya. Kita panggil pandas, kemudian kita pakai suatu metode namanya metode series, di mana di sini untuk parameternya terdiri dari suatu datanya kita isi apa gitu ya. Misalkan di sini kita pilih mylist. Nah, kalau kita running, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi datanya mylist ini ya. Jadi di sini ini value-nya ya, value-nya, sedangkan di sini indeksnya. Apa itu indeks? Indeks itu ID. Jadi data ke-0 adalah angka 10, data ke-1 angka 20, data kedua angka 30, seperti itu maksudnya. Nah, series bisa membuat data menjadi format seperti ini, format seperti tabel gitu untuk series. Oke, kita lanjut. Misalkan saja kita ingin mengganti ID-nya ini. Misalkan kita panggil lagi pandas, kemudian series. Nah, kemudian kita isi parameternya menggunakan misalkan di sini datanya adalah mylist. Oke, datanya mylist, kemudian di sini untuk indeksnya ini kita setting. Kalau di sini indeksnya tidak kita setting, jadi secara otomatis akan seperti ini, menghitung mulai dari angka 0. Sementara kalau kita setting, katakanlah indeksnya adalah labels, kalau kita running maka indeksnya nanti akan diganti dengan
value dari label ABC. Jadi kalau kita running, jadi seperti ini. Jadi indeksnya itu ABC sesuai dengan label sini, indeks ke-0 diganti dengan huruf A, indeks ke-1 diganti dengan huruf B, dan seterusnya. Nah, ini penggunaan metode series seperti ini dan sangat bermanfaat nanti untuk mengolah data menggunakan Python. Nah, selanjutnya kita nyoba misalkan di sini langsung aja, jadi kita coba jadi pandas series. Ini kita langsungkan misalkan mylist, langsung kita tuliskan ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ini tidak usah kita tuliskan indeksnya, tapi langsung kita isikan label segini misalkan, maka hasilnya adalah sama dengan yang di atas. Jadi teman-teman bisa tanpa menuliskan data ataupun indeks ini, tapi langsung ke value parameter dari data pun value parameter dari indeks, langsung ditulis di sini. Ini sudah otomatis akan tahu bahwa ini merupakan data dan ini merupakan indeks. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk tadi isiannya adalah apa tadi yang di sini isiannya adalah mylist. Selanjutnya misalkan kita isiannya adalah array ya. Di pandas series, kemudian misalkan ARR, di mana ARR sendiri ini merupakan matriks. Kita lihat hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan isian matriksnya 10, 20, 30. Dan ini merupakan indeks yang otomatis tergenerate. Nah, kita pun juga bisa menggunakan dengan menggunakan inputan berupa array. Series. Ini dan untuk indeksnya itu kita bisa taruh label seperti yang di atas, misalnya seperti ini juga bisa memungkinkan. Jadi tidak hanya di list, data list, tapi juga di matrix ataupun array pun juga bisa dibuat dalam format seperti ini. Oke, selanjutnya kita nyoba yang dictionary, juga sama, pandas, series. Kita isi value-nya dengan D. Nah, kalau dictionary ini sedikit lebih cepat ya. Kalau kita lihat di sini kan dictionary kan pasangan key value A10, B20, C30. Jadi untuk key-nya ini akan secara otomatis menjadi indeks, sedangkan value-nya ini otomatis akan menjadi sekian. Ini kalau tipe datanya dictionary. Kalau tipe datanya seperti array ataupun yang di list itu harus lakukan setting. Ataupun kalau nggak di setting berarti nanti akan tergenerate dengan melakukan default index. Oke, selanjutnya data pada suatu series. Misalkan kita misalkan kita buat suatu variabel ya, buat suatu variabel katakanlah share 1, maka variabel ini bisa kita isi dengan suatu tabel. Jadi nanti kalau kita baca, kita panggil misalkan share 1, nanti akan tergenerate outputnya berupa suatu tabel tertentu. Nah, sedangkan cara membuat tabel itu dengan menggunakan series yang seperti di atas tadi. Jadi misalkan share 1, pandas series, kemudian oke, segini dulu. Kita isi untuk seriesnya di sini kita value-nya kita isi dulu dengan menggunakan list tertentu 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, kemudian untuk indeksnya kita setting
Kalau ini datanya ya, datanya seperti ini, indeksnya kita setting misalkan indeksnya adalah nama-nama negara. SI, Jerman, USR, Jepang. Misalkan seperti ini, kita running, kemudian kita panggil untuk variabel share 1, maka hasilnya adalah berupa tabel dengan value yang ini dan indeks nama-nama negara ini. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu data lagi, variabel lagi ya, buat suatu variabel, misalkan nama variabelnya adalah share2. Isiannya adalah list, cuma di sini listnya dibuat agak beda, 1, 2, 5, 4, misalkan seperti itu. Kemudian untuk indeksnya kita isi ya dengan list berikut, kita samakan dengan yang di atas. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Sepertinya ada yang error. Ini salah tulis ya. Oke, sudah berhasil. Kita panggil. Nah, ini sama dengan yang ini sebenarnya, cuma bedanya isian dari indeks value-nya kita bedakan gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira kalau kita interaksikan itu seperti apa ya. Misalkan di sini kita ingin memanggil, katakanlah kita akan manggil value pertama, kita tinggal tulis share1, kemudian kita tinggal tuliskan indeksnya USA misalkan, maka akan muncul angka 1 gitu ya, karena di sini USA kan 1, indeks USA sama dengan value-nya 1. Nah, kemudian misalkan di sini kita tambahkan dengan, misalkan kita tambahkan share1 tambah share2. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 5, 8, dan seterusnya gitu. Jadi bisa kita operasikan juga. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data frame. Nah, data frame ini merupakan salah satu bentuk dari salah satu paket ya, salah satu paket yang ada di dalam Pandas. Jadi paket di dalam paket ya, atau library di dalam library gitu ya. Namanya data frame. Nah, data frame ini sebenarnya tidak tidak dibuat langsung dengan menggunakan kode program Python, tapi sebelumnya itu dibuat dalam kode program R. Nah, kemudian dari R ini karena banyak yang pakai, di Python belum ada, maka kemudian data frame dibuat di bahasa pemrograman Python. Untuk sejarahnya seperti itu. Oke, caranya gimana? Caranya kita ini kita hapus dulu. Nah, caranya kita impor dulu.
Nah, kita impor dulu untuk NumPy sama Pandas, kemudian kita tambahkan di dalam NumPy kita pakai salah satu paket ataupun ya paketnya namanya paket random, tambahkan from NumPy random import run. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk bisa membuat suatu bilangan yang acak. Kita pakai library run-n ini atau random. Jadi run-n ini ada di random ada di NumPy gitu. Nah, kemudian kita pakai numerical Python random seed. Kita pakai method seed untuk membuat suatu bilangan acak. Running. Nah, selanjutnya kita ingin membuat suatu variabel namanya df, di mana df ini value-nya adalah berupa suatu tabel atau data frame ya, yang di series. Tapi kalau menggunakan, sebenarnya ini mirip dengan series, cuma dengan menggunakan data frame itu akan lebih fleksibel atau lebih bagus gitu untuk pembuatan tabelnya itu dibandingkan kalau kita menggunakan yang series. Oke, kita panggil Pandasnya, kemudian kita pakai salah satu paket namanya data frame. Kemudian di sini kita, ini tergenerate, ini dari ini karena dokumen saya saya simpan di drive ya, dan ini saya buat di dalam drive untuk ininya, jadi secara AI-nya itu HIN-nya langsung muncul ya. Oke, saya mencoba untuk menggunakan run-n untuk membuat suatu bilangan acak tapi membentuk suatu matriks ya, run-n sendiri. Nah, ini untuk randomnya itu adalah matriks randomnya itu ukurannya 5 kali 4 di 5 baris 4 kolom gitu ya, dengan value acak random. Nah, kemudian untuk indeksnya kita setting seperti yang tadi, kan di tabel itu ada indeks tadi 0, 1, 2, 3, ini kita setting langsung. Itu berupa huruf A, B, C, D, E seperti ini. Kemudian kita memberikan split, kita pakai method split untuk memberikan jarak antara huruf A dengan huruf B gitu. Jadi ini akan menjadi suatu baris ya, menjadi suatu indeks baris, dan ini supaya rapi diberikan split tertentu gitu, supaya rapi ininya pembuatan tabelnya. Kemudian untuk kolomnya kita isi dengan huruf B, kolom pertama huruf B, kolom kedua huruf X, Y, Z. Kemudian kita pakai split untuk supaya rapi atau ada jarak ya, spasi antara satu huruf dengan huruf yang selanjutnya, satu kolom dengan kolom selanjutnya. Oke, kita running. Maka kalau kita panggil df, maka akan menjadi suatu tabel seperti ini. Jadi yang ini merupakan indeksnya, yang ini merupakan kolomnya ya, kolom B, kolom C, sedangkan value-nya ini tergenerate secara acak dengan menggunakan run-n ukuran 5 kali 4, 5 baris kali 4 kolom. Oke, selanjutnya kita akan melakukan selecting and indexing, atau misalkan kita ingin memanggil hanya salah satu
kolom itu caranya seperti apa, kita memanggil hanya salah satu baris caranya seperti apa. Nah, ini kita akan coba praktekkan. Caranya adalah misalkan kita ingin memanggil yang baris kolom W saja, kita tinggal tulis df, kemudian di sini kita tulis kolom W. Maka kalau kita running hasilnya seperti ini. Jadi ini akan diambil. Nah, ini dinamakan sebagai proses selecting atau pemilihan data. Jadi data ini nggak kebaca, hanya data ini saja yang kita ambil, kita query. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mengambil dua data, dua kolom, misalkan kolom B sama kolom Z, maka kita tinggal ngedit aja di sini. Kita tambahkan huruf Z. Kita running. Sebentar. Oke, nah ini sepertinya perlu satu lagi ya. Karena membentuk suatu list gitu ya, jadi kita tambahkan satu kurung buka kurung tutup lagi karena membentuk suatu list. Running hasilnya seperti ini. Ya, hanya W sama Z. Selanjutnya misalkan kita ingin cara lain, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini untuk memanggil kolom W saja, yaitu df titik W gitu aja. Dengan cara ini maka akan bisa memanggil kolom W saja. Jadi ada dua cara. Pertama cara yang seperti tadi, yang kedua adalah cara dengan menggunakan titik ini. Kalau ini kan menggunakan kurung buka kurung tutup. Nah, selanjutnya kita akan nyoba lagi membuat suatu kolom baru. Nah, caranya gimana membuat suatu kolom baru? Caranya adalah kita panggil, kita tulis df ini merupakan nama filenya, ya, nama filenya tadi, nama variabel yang berisi data tabel tadi. Kemudian kita kasih kurung buka kurung tutup, kita kasih tanda petik. Nah, kita isi dengan nama kolom baru yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan kolom namanya new. Kemudian kita isi value-nya. Untuk kolom new nanti itu value-nya itu isinya apa? Seperti itu. Misalkan isinya adalah penjumlahan antara dfw, antara kolom W dengan kolom Y misalkan ya. Maka kalau kita running, kita panggil lagi df, maka hasilnya seperti ini, ada kolom baru ya. Kolom baru hasil penjumlahan antara kolom B dengan kolom Y. Ini tambah ini sama dengan ini, dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghapus salah satu kolom ya. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita panggil dulu nama filenya, nama variabelnya df tadi ya. Kemudian kita panggil metode ya yang bisa untuk digunakan untuk menghapus, namanya metodenya adalah drop. Kemudian kita kasih tanda kurung buka kurung tutup, dan di sini kita kasih nama kolom yang mau kita hapus itu kolom apa, kita tuliskan. Yaitu di sini misalkan kolom new ini yang mau kita hapus new. Kemudian di sini kita menentukan si kolom tadi itu kolom atau baris gitu ya untuk new ini. Nah, kalau misalkan yang kita hapus berupa kolom, new ini kolom, maka kita setting aksis sama dengan 1. Oke. Selanjutnya akan hilang untuk sininya. Kalau misalkan aksisnya 0, ini artinya menghapus baris. Nah, selanjutnya tapi di sini sifatnya sementara, tidak permanen dihapus, hanya untuk selecting saja. Jadi kalau kita panggil lagi, new-nya masih ada gitu ya. Jadi tidak terhapus secara permanen.
Nah, misalkan kita akan menghapus atau men-select kecuali yang saja, yang jangan di-select, jangan dipilih, maka kita bisa panggil df, nama variabelnya tadi yang isinya tabel, kita panggil method drop, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, kemudian kita tulis di sini ya, misalkan yang mau kita hapus adalah baris Nah, kemudian kita setting ya, untuk ini letaknya di baris atau di kolom. Kita tulis aksis sama dengan huruf 0, artinya ini letaknya adalah di baris. Jadi akan hilang. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Oke, selanjutnya misalkan ada lagi suatu cara di mana hanya yang baris saja yang akan kita panggil, seperti itu. Misalkan katakanlah yang mau kita ambil adalah yang baris A saja, ini ya, yang baris A saja yang mau kita panggil. Jadi kita tinggal pakai suatu metode namanya metode log ya, location. Jadi kita panggil nama nama variabelnya df, kemudian kita panggil location, kita kasih parameternya berupa baris berapa yang mau kita panggil, katakanlah baris A. Jadi sebaris ini kita akan kita panggil, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini maka nanti akan keluar ini. Oke, selanjutnya misalkan mau kita panggil suatu data dari ini saja gitu ya, data yang ini saja misalkan. Maka kita bisa untuk menambahkan di sini seperti di atas df location. Nah, mohon maaf, si df.log. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti di atas, maka kalau kita mau panggil ini kita tinggal pakai C. Nah, kita pakai cara yang lain, yaitu pakai indexing default. Jadi ini data ke-0, data ke-1, data ke-2. Jadi misalkan saja kita ganti sesuai dengan indexing default. Jadi misalkan angka 2 gini ya. Maka hasilnya sama halnya, di sini sebentar ada error. Nah, ini kalau kita mau pakai indexing default ini seperti ini, maka ini pakai metodenya adalah metode ilog ya, bukan log. Oke. Selanjutnya begitu juga dengan yang lainnya. Kalau kita mau manggil yang lain, misalkan saja kita mau manggil yang ini saja, ya ini saja ya, huruf ini saja. Maka caranya kita bisa pakai log juga, location. Jadi kita pakai df location. Kalau tadi letaknya di B sama Y ya, baris B, ini Y, B. Kita running. Nah, nanti akan memunculkan yang ini, data ini. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin memilih, men-select ini misalkan. Maka kita bisa menggunakan yang log.
Nah, kita juga bisa menggunakan log juga. df log yang tadi adalah A sama B. Kemudian untuk yang kolomnya itu tadi adalah W sama Y. Nah, ini akan muncul sesuai dengan yang kita pilih tadi. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan ini tadi ya. DF. Datanya DF seperti ini total. Nah, kita ingin menghapus secara permanen untuk kolom Y. Caranya adalah pakai drop tadi, DF, drop. Kemudian di sini nama kolomnya kolom new. Aksisnya adalah 1 karena merupakan apa namanya kolom ya, kalau baris 0. Kemudian ini ditambah in place sama dengan true, kan seperti itu. Oke, maka ini akan mendelete secara otomatis, secara permanen ya, kolom yang new. Oke. Nah, ini data DF setelah di delete ya secara permanen. Setelah itu kita nyoba untuk membuat suatu conditional selection. Jadi misalkan saja kita select data-data yang lebih besar dari 0. Jadi kita df lebih besar dari 0, kita running. Nah, hasilnya seperti ini, maka ini kenapa muncul true, karena ini lebih besar dari 0. Kenapa yang di sini false? Karena -2 lebih kecil dari 0. Jadi yang di sini tidak terpilih akan bernilai false. Oke. Selanjutnya selanjutnya kita nyoba, misalkan saja kita df ya, df besar dari 0, misalkan seperti ini, maka data-data yang false itu akan berubah menjadi NaN seperti ini. Dan seterusnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu. Jam 16.40 ya. Oke, kita lanjut. Misalkan saja ini ada suatu data, misalkan sebentar, saya pikirkan dulu. Oke, mungkin untuk sementara mungkin praktikumnya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di minggu depan untuk praktikumnya, karena sepertinya lumayan gini ya, sedikit membutuhkan tenaga sejak jam 3 tadi. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya.